Hello and welcome to this week's Church Online Experience. So good you could join with us today. John 10:10, Jesus said, "I have come that they may have life and have it to the full." When you put Jesus at the center of your world, you will find your life has a full, meaningful richness like nothing else. You will be living a life to the full. Let's pray together. Thank you, Jesus. Thank you that you came to give us a full life, a meaningful life. And we just pray for today's service, Lord, that our eyes and our ears and our hearts will be attuned to the message that's been brought for us today. In Jesus' mighty name, amen. I hope you have been enjoying our Everyday with Jesus series as much as I have. This series, together with the daily PTL devotions, has brought a renewing joy to my spirit. Today, Pastor Emmanuel will share his message, listening to his teachings. Sounds interesting? Grab your note-taking device and enjoy. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar. Kalau minggu lalu, Pastor Reza sudah jelaskan tentang bahwa dalam bulan ini kita temanya adalah Everyday with Jesus. Yeah, for the past 2 weeks, Pastor Rex already said that our theme for this week for this month is Everyday with Jesus. Ya, setiap hari bersama Yesus. Everyday with Jesus. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar bahwa surrendering your life to Jesus. Jadi minggu lalu, sorry I get this. Ya, So last week we learned about. Mohon dimengerti karena biasanya Lina yang menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia, sekarang Indonesia ke Inggris ya. Oke, thank you. So last week we learned about menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, menyerahkan itu berarti daily life ya. Setiap hari harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Surrender it means do it daily, not just now but daily. Ya, nggak cuma hari ini doang, atau tadi malam doang, atau tadi pagi doang. Yeah, not now, today, last night or yesterday. Jadi setiap hari. Every day. Di dalam doa kita katakan, Tuhan, aku serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. In our praise, we say, Lord, I surrender myself to you today. Ya, sudah dilakukan? Sudah coba belajar? Setiap hari katakan, I surrendering all my life to you, Jesus. Sudah dilakukan? Have you done it? Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Boleh lambaikan tangan dong? Ya, yang Atau nggak ngangguk-ngangguk gitu biar ngerti. Oh, berarti ada yang ngerti gitu ya. Oke. what is English? Okay. Oh, not like that. Oke, hari ini kita akan belajar step kedua. Kalau step satunya surrendering your life to Jesus. Step 2, listening to his teaching, guidance, and leading. Ya, langkah kedua mendengarkan pengajarannya, tuntunannya dan pimpinan Tuhan. Oke, sebelum kita mengerti tentang arahan dan bimbingan Tuhan, hal yang pertama adalah this one, listening. Ya, so the first point is mendengarkan. Ya, sebelum kita akhirnya bisa memahami atau bisa mengikuti bimbingan dan arahan Tuhan. Before we learn about guidance of God, the first step is listening. Oke, listening to his teaching, guidance, and leading ya. Jadi kata kuncinya adalah, So the key point semua bareng sama-sama. Kata kunci apa? The key point, listening. Listening. Oke, jadi mendengar ini penting ternyata. Lanjut. Ya, kalau seandainya saya katakan kunci komunikasi untuk bisa berhasil apa? Apa kunci komunikasi supaya bisa berhasil? So the success communication keys is Mendengarkan, listening, that's right. Bukan berbicaralah sebanyak mungkin, enggak ya? Yeah, talk as much as you can. Kunci keberhasilan komunikasi bukan berbicaralah sebanyak mungkin, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian, empati, dan lain sebagainya ya. Sedikit berbicara, banyak Talk a little bit but listen more. Iya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya dikatakan apakah kunci keberhasilan di dalam studi? What is the success key to study? Hah? Melamunlah sepanjang guru menjelaskan. Dreaming all days. Ada? Gambar di kelas gitu ya. Keep Sepanjang drawing guru all mendengarkan. day. Maka ketika ujian kamu pasti akan berhasil. Betul? Betul. Seperti itu? Enggak ya? Tapi apa kunci daripada keberhasilan di dalam studi? What is the key to success in study? Mendengarkan guru dengan baik. Yeah, listen to your teachers, anak-anak. Jadi, ya Ibu Lina harus didengarkan. Jadi anak-anak harus dengarkan. Ya kayak Ibu dosen waktu menjelaskan masih bilang, coba semuanya listen, mendengarkan.
It's like aku jadi bingung. It's like the lecturer when she teach the college, she will say, "Okay, guys, listen to me." Ya. Oke, nah sekarang setuju nggak kalau mendengarkan itu penting? Do you agree that listening is important part in our life? Setuju ya? Kalau setuju ngomong dikit dong. Oh Yeah, iya. if you agree, Biar biasa bisa paham. Oh setuju. please Oke. not. Kalau enggak nanti kita bisa bicara lanjut ya. Oke, nah sekarang siapa yang senang drakor? Nonton drakor, drama Korea. Who love to watch drama Korea? Oke, gak usah gini-gini, angkat tangan aja gitu, jujur aja. Ya? Jujur. Oke. Jujur. Siapa yang senang nonton film horor? Who likes horror movie? Action, oke. Nah sekarang gini, coba bayangkan apa sih yang membuat kamu bisa menangis ketika nonton film drakor misalnya gitu. Imagine that what can make you cry when you watching drama Korea, Korean drama. The Broken Heart, romance, what else? Betrayal, oke. Ngalamin Oke, banget, Lim. Oke, this is good. Sad music. So, sekarang coba nonton drama Koreanya di mute audionya. Imagine that you watching Korean drama but mute, no voice, no sound. Kira-kira gimana? Bisa nangis kamu? Kenapa? Kenapa nggak bisa nangis? Kenapa? Oh. Subtitle ya, waduh ini pintar nih. Oke, sekarang siapa yang suka film nonton horor? Yang berani sendirian nonton film horor ada? Who dare enough to watch horror movie Okay. by himself? Kira-kira apa sih yang bikin kamu takut nonton film horor? What make you afraid when you watching horror? Hah? Sorry apa? Jump scare-nya. Jump scare-nya gitu ya. Apalagi film Thailand kan, nggak tahu kapan muncul si itunya gitu kan. Nah, tapi coba sekarang di mute When you mute the di movie, audionya. masih takut masih takut. Saya waktu jadi kenapa saya tahu ini karena saya nggak masalah sih nonton film horor. Tapi suatu ketika saya diajak sama teman-teman dan di situ kita nonton film horor. So I know this because when I watching horror movie with my friends, Ya, jadi waktu lagi genteng-gentingnya gitu ya, tiba-tiba jalan, gitu, itu udah gini-gini, wah udah gini-gini. Tapi teman saya anteng aja, ternyata dia gini. but my friend still quiet without any action because he wear the headset. Iya, karena dia tutup telinganya dengan jari. Oh, tutup telinga. Oke, jadi kuncinya kalau pengen berani nonton film horor, tutup telinganya, pasti nggak takut. Ya. Oke, ya. Tapi sekalipun kita nonton film horor, melihat tapi telinga ditutup, pasti nggak takut. Ya, munculnya gimana nggak takut. Kenapa? Karena audio atau apa yang kamu dengar itu mempengaruhi ke alam bawah sadar kamu. Because the audio what you hear is make you conscious about your sense. The Ya, sense conscious. Ya, jadi kenapa bisa kamu deg-degan? Karena apa yang kamu dengar membentuk imajinasi kamu dan itu membentuk satu respon dari apa yang kamu lihat, tapi lebih utama dari apa yang kamu dengar. So what you hear is create imagination and respond to something. Okay, can you imagine if someone tell you, kamu cantik sekali? Bisa nggak saudara bayangkan when someone ketika seseorang berkata you are beautiful, Lin. Kamu menawan sekali. You are so charming. Kira-kira apa yang akan terjadi? What is your response? Hah? Sepanjang hari itu akan seindah pelangi gitu ya. Maksudnya senang kan gitu. Tapi coba sekarang kalau ada yang bilang kamu jelek, gendut. Imagine that Yeah. in one day people say you fat. Atau misalnya kamu nggak bakal sukses deh. Udah nggak usah bermimpi. You will not succeed. Don't ever dream. What will happen? Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi kalau kamu dengar seperti itu? When you hear about that, Sakit hati kan? Karena apa yang kamu dengar. Dan seringkali apa yang kita dengar akan mempengaruhi kehidupan kita di depan. so sometimes or many times what we hear is affect to what happen in the future. Setuju? Do you agree with me? Ya, saya pernah waktu itu ada di dalam pelayanan, ada orang mengalami sakit, sakitnya sih sakit diabetes, terus pokoknya komplikasi sakit komplikasi. In my experience, I know someone that have a complicated disease, diabetes and etc.
Dan setelah dia minum obat melalui berbagai macam pengobatan, after the medication and the treatment, tapi nggak sembuh. he's still not healed. Dan ternyata setelah di-counseling, After the counseling, dia ngomong, he said, saya benci sama orang tua saya. I hate my parents Karena mereka tidak memperhatikan saya. because they not look after me. See what happening? Bisa bayangkan bahwa apa yang kamu dengar itu bisa masuk ke alam bawah sadar kamu dan bisa jadi kamu mengiyakan apa yang kamu dengar itu. So what you hear, it affect to your conscious and affect to your life. Ya, can you imagine puluhan tahun dibawa terus perasaan itu tentang apa yang orang katakan tentang kamu dan akhirnya itu menghambat kehidupan kamu. For many years, the words keep saying in your mind and it makes something and hurt you. Ya, that's why today, hari ini kita belajar tentang listening to His-nya Tuhan, teaching, guidance, and leading. Today we learn about mendengarkan pengajaran Tuhan, tuntunan dan pimpinan Tuhan. Oke, sekarang kita mau sama-sama buka Alkitab. Ada dua orang yang akan membacakan, boleh maju ke depan, Arjun sama Kevin. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Arjun dan Kevin. We invite Arjun and Kevin. We would like to read our Bible. Ya, kita sama-sama mau belajar. Mereka akan membacakan ayat Alkitab yang kita akan sama-sama renungkan. Dari Matius 13, ayat 1 sampai 9. Kemudian kita masuk ke ayat 18 sampai 23. We will start with Matthew 13 verse 9, 1 to 9, and then 18 to 23. Oke, silakan Arjun. Perubahan tentang seorang penabur. Anda ada hari itu keluarga Yesus dari rumah itu dan duduk di depan danau, di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia menaik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang-orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah orang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, kayulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitinya sampai mati. Menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berubah. Ada yang berbuah. Ada yang 100 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga adalah ia mendengar. Oke, Kevin akan bacakan ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak dulu ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih, luar biasa. Ya, kita mau coba membiasakan, jadi yang muda-muda agak cuma duduk, tapi bisa pelayanan juga baca Alkitab ya. Yeah, let's rise up the young generation. Yes. Oke, perumpamaan tentang seorang penabur. Semua pasti sudah tahu ya. Bisa angkat tangan, ngangguk-ngangguk. Yeah, the parable Yang sudah about pernah dengar ya? Di seed. sekolah minggu. Sekolah minggu sudah pernah dengar ya? Oke. Nah, kalau kita renungkan, ternyata di dalam kisah ini ada kurang lebih 3 hal. There is 3 things about the parable of Jesus, about the farmer that's scattering the seeds. Pertama, penabur. Itu bisa berarti adalah Tuhan yang bekerja lewat orang sekitar kita
menyampaikan firman Tuhan kepada kita? Ya, yang pertama, the first penabur it means God who work through God who work in our life through many people in our life. Bisa orang tua, Can be parents, sahabat, friends, atau ibu guru, teachers, dan lain sebagainya ya. etc. Lalu yang kedua, benih. Number 2, seeds. Benihnya yang ditaburnya ya. Yes, scatter seeds. Benih itu adalah firman Tuhan. The seed itself is the word of God. Kemudian yang terakhir adalah keempat tempat di mana benih itu jatuh. The third is the fourth place where the seeds are sown. Ya, jadi kenapa Tuhan Yesus menyampaikan lewat perumpamaan? Why Jesus using parable to say to teach his disciple? Ya, di Indonesia biasanya orang Melayu ya suka ngomong perumpamaan, betul? Indonesia usually Melayu people who do the parable. Ya, jadi perumpamaan adalah semacam analogi atau pengandaian. So parable is like analogy or pengandaian. Ya, ya analogi ya. Analogi yang diajarkan Yesus melalui kisah-kisah yang singkat yang tujuannya menyentil tapi bermakna dalam. Analogy that Jesus teach through short story but it has deeper meaning. Ya, sampai situ mengerti ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah yang kita akan gali adalah keempat tempat jatuhnya benih itu ketika ditaburkan. We will learn about the fourth place where the seeds are scatter. Yeah. Iya. Nah, yang pertama jatuhnya di mana? The first place Masih ingat? is Di pinggir Yeah. di pinggir jalan. footpath. Ya. Lalu yang kedua jatuhnya di mana? The second place, Tanah yang berbatu-batu tidak banyak tanahnya ya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. yeah, shallow soil with underlying rock. Lalu yang ketiga, benih jatuh di mana? Semak Ya. duri, semak berduri. Wah, luar biasa nih yang anak muda. Oke, good. Lalu yang terakhir, The last one, tanah yang baik atau Ya. tanah yang subur, luar Fertile biasa. soil. Oke. Nah, sekarang ayat kuncinya kalau kita pelajari itu sebenarnya ada di ayat 9. so the key from this parable is on verse 9. Ayat 9 di bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia dikatakan siapa bertelinga hendaklah mendengar. Anyone with ears to hear should listen and understand. Tapi saya mau baca di dalam versi bahasa Inggris, NLT versionnya, itu maknanya lebih dalam. Anyone with ears to hear should listen and understand. Ya, setiap orang yang mendengar harus mendengar dan Memahami, mengerti. ya. Memahami. Ya, jadi setiap orang, siapapun yang memiliki telinga untuk mendengar, haruslah mendengarkan dan memahami. Paham sampai sini? Ah, Ya, anyone with ears to hear should listen and understand. So you can't just only listen, but you need to understand. Saya dengan Rachel, kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan nanti sama Rafael, nggak cuma perintah. Biasanya orang Indonesia kan perintah, jangan ambil itu, jangan main di situ, that's it. Tapi kita nggak jelaskan kenapa. Biasanya orang Asia seperti itu. yeah, me and Rachel as a parent for Rafael, we learn to taking care Rafael with not just giving instruction, Tapi harus paham, kasih tahu kenapa tidak boleh lakukan itu. but giving understanding why you cannot do that. Oke, ya sampai sini paham ya. Nah, jadi yang kita akan pelajari, kita coba gali lebih lanjut bahwa yang pertama, sebagaimana kita tadi sudah tahu bahwa mendengarkan itu penting. Yesus menekankan untuk menggunakan telinga untuk mendengar. Yeah, listening is an important part of our life. That's why Jesus teach, let us listen with our ears. Apa yang kita dengar akan membentuk keyakinan kita. Because what we hear, it form our faith. Apa yang kita dengar akan membawa nilai dalam kehidupan kita. What we hear is it brings value to your life. Apa yang kita dengar akan membentuk karakter dan tindakan kita. It shapes your character and your act. Dan apa yang kita dengar akan membentuk masa depan kita. And what you hear, it creates your future. Setuju sampai sini? Did you agree Ya, with jadi me? apa yang kamu dengar harus hati-hati. Kalau dengarnya cuma berita gosip, lambe turah, tahu ya lambe turah enggak?
Oh, lu anak baik semua. Tapi misalnya hal-hal yang buruk terus, maka itu akan membentuk kita. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bereaksi tentang lingkungan sekitar. If you listen the bad things, it create the way you think and the way you speak or the way you act. Oke, nah sekarang yang pertama benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti, lalu datanglah iblis merampas firman Tuhan tersebut dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. The first one is the seed on the footpath is people who hear the God's word but don't understand. Then devil comes and snatch God's words that are sown in people's hearts so they don't believe and be saved. Ya, jadi penting untuk kita mendengar dan mengerti karena firman Tuhan adalah kebenaran Allah. Isinya adalah janji Tuhan. We should listen and understand that the word of God is the truth. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam kehidupan How can you survive in your life? is depend on what you believe. Tergantung pada apa yang kau percayai. Setuju ya? Jadi kalau kita nggak percaya dengan firman Tuhan, If you don't believe with the word of God, pasti ada sesuatu hal yang kita percayai. there must be another things that you believe. Bisa pengalaman kita, Your experience bisa perkataan orang tua kita. or your parents' word. Ya, biasanya orang dewasa Us- ya. Biasanya orang dewasa belajar dari pengalaman hidup, betul? Usually adult people learn from the experience. Tapi pernah nggak kita alami bahwa kayaknya puternya di situ aja terus, di situ terus? Have you ever experienced that sometimes we just walking through the cycle on the same way? Ya, putaran yang sama. Nah, yang kita hari ini belajar adalah mungkin kita salah mendengarkan atau mendengarkan yang bukan firman Tuhan. Yeah, maybe what we listen is not the truth. Ya, pengalaman saya dulu saya senang baca buku kayak John Maxwell, kemudian para motivator lah. Yeah, my experience, I love to read all the motivator books. Walaupun memang John Maxwell banyak ambil perkataannya itu dari Alkitab karena dia pendeta juga. Even though John Maxwell, many of his books are some of them from Bible. He took some of the verse. Tapi sampai satu titik, nggak cuma John Maxwell ya, tapi ada yang dari Indonesia para motivator. Sampai satu titik saya ngerasa bahwa ada yang kurang nih. At the end of the point, I feel there's something missing. Karena yang menjadi drivingnya, yang menjadi pendorongnya bukan firman Tuhan. Because even I have read many books, because the driver is not the word of God. Ya, jadi itu yang membuat saya akhirnya stuck. It make me stuck. Ketika menghadapi masalah hidup yang cenderung lebih berat daripada masalah pekerjaan biasa, So when I facing the heavy problem in my life, more than work, itu membuat saya nggak bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. it makes me cannot make a wise decision. Saya tidak tahu apakah saya punya pengharapan atau enggak. I don't know if I have the hope or not. Ya, nah di dalam Alkitab, di dalam seorang teolog namanya William MacDonald A theolog named William MacDonald menjelaskan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti, it says people who listen to the word of God but don't understand. itu karena ini perhatikan ya, not because they can't, but because they won't. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka nggak mau atau menolak. Jadi ada satu teolog yang menafsirkan daripada ke teks aslinya bahwa orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti itu terjadi karena mereka menolak. Yeah. Jadi tidak menerima firman Tuhannya. Yeah, people don't get the word of God not because they cannot, but they refuse the word of God. Jadi mendengarkan itu pilihan. So listening is a choice. Kamu mau mendengarkan atau tidak? You want to listen or not? Ya, that's up to you. Tergantung saudara. You choose, you wanna listen or you don't wanna listen. Ya, saudara memilih mau mendengar atau tidak. Tapi yang jelas ketika kita mendengar firman Tuhan, seharusnya itu bisa mengubahkan kehidupan kita. This is the truth that you listen the word of God, it change your life. Oke, sampai sini paham ya. Nah sekarang yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. The seed on shallow soil with the underlying rock. Yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan segera menerimanya. Semangat, wah firman Tuhan nih, senang nih. Dengan gembira tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. People who hear the word of God and immediately receive it with joy, but they don't have deep roots and don't last long. Ya, jadi habis dengar keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya.
Ya, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi cuma mendengarkan Came saja, in, came out. ya semangat. Tapi orang ini bisa jadi ada di gereja. These people can be in the church too. Bisa jadi melayani bersama-sama. Still serve in the church. Aktif di dalam kegiatan gereja. Still active in many events. Tapi mereka tidak berbuah. But it doesn't bear fruit. Kenapa? Why? Karena mereka tidak berakar. Because it doesn't have deep root. Jangan mencuri, oh tahu. Don't steal. Oh, I know that. Tapi tidak melakukannya. But I don't do it. Disangkanya mencuri, kan mencuri banyak. Ada mencuri uang, mencuri waktu, mencuri kesempatan, dan lain sebagainya gitu ya. Stealing is not about stealing object or things, but stealing chance, time, and everything. Jadi tujuannya harusnya ketika kita mendengarkan itu berakar. When we listen the word of God, we have to take deep root to the word. Dan mengubah kehidupan. And there's a life changing. Ya, karena tujuannya Tuhan mau kita menghasilkan perbuatan baik. Because the purpose, the word of God is we being fruitful. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan good works. Good words. Ya, perbuatan baik ya. Ya, perbuatan baik. Jadi Tuhan pengen supaya setiap orang, ini di dalam NLT version ya saya akan bacakan. God use it to prepare and equip His people to do every good work. Iya, Tuhan mempersiapkan setiap anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Gimana caranya? Dengerin, listening to His teaching. How is the way? Is listening to His teaching. Dan seringkali orang sering salah kaprah bahwa gereja itu bukan social club. Yeah, many people have misunderstanding that church is not a social club. Cuman sekedar mendengar kata-kata motivasi, Just listening to the motivation word, sekedar kata-kata semangat, encouraging word, atau sekedar cuman canda tawa dan lain sebagainya. just joking and haha hihi. Tapi gereja tempat di mana kita harus berakar dan berproses. So the church is the place where we can grow together in process and have a deep root growing. Pernah bayangkan akar itu nggak cuman ting, nggak gitu kan? Imagine, have you ever seen the root of plants? Ya nggak cuma sekedar masuk 1 senti, 2 senti nggak kan? It's not only 1 cm or 2 cm Tapi akar into the soil. Akar itu akan menjalar terus, bahkan ketika ada batu dia akan hantam atau mencari jalan lain sampai akhirnya dia menemukan sumber kehidupannya itu air. So it spread and go deeper until it finds the water, the source of the living. Jadi apa artinya? Berproses. It means get into the process. Besi menajamkan besi. Steel sharpening steel. Sama dengan yang orang menajamkan sesamanya. Yeah, Ya. people sharp people. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa berakar? So how we going to deep root? Harus berproses. Ready to be processed. Masuk ke dalam connect group. Join the connect group. Ikut PTL. Join the Pathway to Life challenge. Ikut pray night. Join the pray night. Ikut youth. Join youth. Ikut UC. Join UC connect group. Supaya apa? Supaya kita berakar, diproses, ketemu sama teman yang berbeda pendapat, diproses, betul? So we can be processed, become Jesus when we meeting different character and different people. Ya, berdebat. Membuat kita menjadi semakin bisa belajar untuk sabar, Iya. menahan emosi dan lain sebagainya. Itu berproses. If we are argument person, it process us to be a patient person. Ya. Oke, sekarang poin nomor 3 di bagian 3 adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Now number 3 is seed that fell among the thorns. Yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah, tidak menghasilkan buah yang matang. People who hear the God's word, then the world's worries, deceitfulness of wealth, enjoyment of life, and desire for other things come into the crush of the word so that it does not bear fruit. Ya, jadi fokusnya mereka mendengarkan firman Tuhan, betul mereka dengarkan firman Tuhan, tapi pikiran mereka lebih terarah kepada hal-hal yang sifatnya keinginan atau kenikmatan hidup. People who like this is just people love to listen the word of God, but they have something on the agenda. Ya, di Jakarta, di kota-kota materialistis atau megapolitan, In Jakarta metropolitan city ya atau di kota-kota besar lainnya, or other big cities, banyak orang yang akhirnya hidupnya tercekik karena tuntutan materialistis.
Many people live in really pitiful life because they just keep following the lifestyle. Ya, karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang-orang sekitar. They expect other people praise and they just want to get everything instantly. Akhirnya mereka menggunakan kartu kredit dengan tidak bijak. Using card to credit whatever they want. Karena dengan kartu kredit atau dengan pinjaman online orang bisa menikmati banyak hal, betul? Dengan singkat. Because with pinjaman online loan and credit card make them can do whatever they want. Ya, mereka nggak bijak, mereka nggak dengar firman Tuhan bahwa ternyata firman Tuhan bilang kalau nggak mau kerja jangan makan. They're not wise enough because in the word of God, if you're not working, you're not eating. Ya, jadi kalau mau menikmati kehidupan ada prosesnya. If you want to enjoy life, there's a process. Jangan ngambil shortcut. Ya, jangan ambil jalan pintas. Iya, jadi akhirnya mereka tercekik, And then they squeeze, banyak utangnya, many debt, diteleponin orang, debt collector keep calling you, dan lain sebagainya. etc. Dan demi untuk satu tujuan mereka ingin kaya, ingin terlihat looks good. Yeah, because they looking for the praise from the world because of the wealthy and everything. Ya, sebagai satu contoh saya punya beberapa orang yang saya tahu adalah mereka gajinya nggak seberapa gede, I know some people that who has salary just average. tapi mereka bisa cicil mobil, They can buy car, mereka bisa cicil apartemen, they buy apartment, mereka bisa pergi liburan. going holiday. Can you imagine? Semuanya adalah cicilan 24 kali, 36 kali, dan lain sebagainya. All is apa cicilan Bapak? Credit 24 times installments. Ya, karena mereka nggak sadari bahwa firman Tuhan bilang harus berproses, jangan ambil singkat. Iya. Mereka dengar firman Tuhan tapi pemikiran dunia tentang kekayaan, kalau nggak pakai iPhone nggak keren, kalau nggak bisa posting di Menara Paris nggak keren. Itu yang mereka pikirkan, lebih daripada apa yang Tuhan mau. So most people like this is deceitful by worldliness. They just thinking about what people will say about me if I don't reach, what people say about me if I don't have this, not using iPhone, something like that. Ya, saudara saya bilang, kamu nggak mau gitu pakai brand, waktu itu sih masih brand-brand yang ini, tapi brand-brand tertentu yang mahal kayak misal Versace. My family ever told me, you don't want to use Versace Atau misalnya bisa jalan-jalan ke negara-negara Eropa dan lain sebagainya. or go to Europe? Ya, banyak orang posting kan di sosial media, oh gua lagi di sini. Gitu. Many people in social media posting, oh I'm in Paris. Ya, ternyata semuanya adalah bukan dari uangnya sendiri, tapi menggunakan proses daripada ya kartu kredit atau pinjaman online sehingga akhirnya mencekik mereka. Yeah, many people not wise using their money, so it end up that it crush them, squeeze them. Oke, jadi menjadi kaya salah nggak? Become a rich people, is it right or wrong? Menjadi kaya boleh nggak? Boleh? Boleh? Boleh ya, kenapa boleh? Why? Abraham kaya, betul Namru. Jadi menjadi kaya tuh boleh, nggak salah menjadi kaya. Menikmati hidup boleh nggak? Jalan-jalan gitu boleh? Is enjoying life right or wrong? It's okay, that's fine. Tuhan pengen kita kaya sebenarnya, Yeah, God want us to be rich too, enjoying life. but in God's way. But yeah, tapi sesuai dengan jalannya Tuhan. Ya, sabar, Be patient, listen, mendengarkan, follow the rule. mengikuti aturan. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang karena ya di Alkitab dikatakan bahwa karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. In Bible said because the love of the money is the source of the evil. Jadi perjalanan hidup kita jangan fokus cari berkatnya Tuhan, tapi cari Tuhannya sumber berkat. Yeah, your focus on life don't chasing the blessing, but chasing God. It's God's blessing that bless us, not because we chasing the blessing. Setuju ya? Nah, sekarang yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. The fourth is seed on fertile soil. Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan mengerti dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. People who hear the word of God will come it, understand it, and keep it in a kind heart and bear fruit in perseverance. Nah, jadi dikatakan bahwa tanah yang baik. It say fertile soil.
good soil. Ada satu tafsiran dari William McDonald tadi. Dikatakan begini, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. The good ground represent a true believer. He hears the word receptively and understand it through obeying what he hears. Artinya, tanah yang baik melambangkan seorang percaya yang sejati. Dia mendengar firman Tuhan dengan reseptif dan memahaminya dengan mematuhi apa yang dia dengar. Ya, jadi ini ada kalimat yang katanya ada kata reseptif. The word of receptively. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia reseptif itu mau menerima, terbuka dan tanggap terhadap pendapat, saran dan anjuran orang lain. In Indonesia dictionary word it say receptively is want to receive, open and respond to what other advice and suggestion. Oke, tanah yang baik tadi bilang sama si Elang, tanah yang subur. Sekarang siapa yang punya pengalaman di pertanian atau tahu tentang proses pertanian? Ada? Who has the experience of planting the seed, menanam bunga opung ya? Ada opung ya, bapak saya juga ada. Kalau tanian, kalau zaman dulu ada diapain? Dicangkul, sekarang kan pakai traktor. Tahu nggak tujuannya apa? Coba yang anak muda, come on. Yeah. Ya, itu menggemburkan. Tapi kenapa harus digemburkan tanahnya? Supaya dalam. Yang muda, come on. Hah? Supaya sedikit agak basah. Terus apa lagi? Supaya menghasilkan pori-pori. Supaya matahari masuk, udara masuk, dan akhirnya menyuburkan tanah. Itu yang dikatakan reseptif. So what is receptive in soil parable is we dig in deeper so it has a place for soil to breathe in. So it makes it fertile. So what it mean? Apa maksudnya dari itu semua? Betul, Namru. Supaya menghasilkan banyak. Berarti ada apa? Ada upaya untuk. So what it means? It means there's a usaha, apa usaha bahasa Inggrisnya? Efforts. You need to do efforts to mencangkul. Ya, kalau So, ya, tanah yang baik berbicara tentang upaya untuk menyiapkan hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Fertile soil it means prepare your heart to hear what God wants from you. So it's mean you can't just only depend on your pastor. Artinya jangan hanya bergantung pada pendetanya saudara. Atau sama istri atau sama suami. Or your husband or your wife. Tahu kan ada iman borongan? Have you ever, nggak ada bahasa Inggrisnya itu. Jadi maksudnya imannya tuh gini, saya beriman karena istri saya beriman. Yeah, I have faith because my wife have faith. Saya beriman karena suami saya beriman. I have faith because my husband has faith. Atau saya beriman karena orang tua saya beriman. I have faith because my parent has faith. Ya, jangan heran kalau misalnya tidak akhirnya orang yang kita pegang itu tidak ada, akhirnya kita goyang. Yeah, when someone that we trust have faith suddenly disappear, we become. Jadi untuk bisa mendengar, untuk menjadi tanah yang baik perlu upaya. So become a fertile soil, it takes effort. It needs effort. Ya, jadi ingat kunci pertama tadi kita sudah dengarkan dalam perikop perumpamaan tentang seorang penabur, kuncinya adalah listen. So the first key is listen. Mendengarkan, ya. Terus di dalam versi NLT-nya nanti bisa ditelusuri lagi bahwa listen to understand. Iya, mendengar untuk mengerti, memahami. Ya. Dikatakan anyone with ears to hear should listen and understand. Siapa yang memiliki telinga untuk mendengar harus mendengarkan dan memahami. Oke, kesimpulannya adalah what you listen is matter. Apa yang saudara dengar itu penting. Why you listen is matter. Mengapa saudara mendengar itu penting? When you listen is matter. Ketika engkau mendengar itu penting. Where you listen is matter. Di mana engkau mendengar itu penting. Whom you listen is matter. Siapa yang kau dengarkan itu penting. How you listen is matter. Bagaimana engkau mendengarkan itu penting. Jadi apa yang kita dengar itu penting. What you listen is important, matter. Apa yang kamu dengar, ya? What you listen. Kenapa kamu harus dengar itu? Why you should listen to it. Kenapa kamu lebih senang dengarnya hal-hal yang tentang berita-berita itu lebih cenderung daripada kebenaran Tuhan yang akan bisa membuat hidup kamu siap untuk segala bentuk badai apapun. Why you prefer to listen to the news on the TV rather than reading your Bible? Ya.
when you listen, kapan kamu mendengarkannya juga penting, betul? When you listen is important too. Nggak bisa kan lagi sambil main surfing dengerin firman Tuhan, bisa nggak? When Saya you nggak tahu serve, sih. Nggak bisa. Saya waktu nge-gym cobain sambil pakai earphone gitu ya, nggak bisa tuh, nggak bisa konsen, apalagi dengerin musiknya. Ini ya nggak, aduh, tadi dengerinnya apa ya? yeah. So when we listen to Word of God, we need to focus, not doing together with other things that we cannot focus on. Ya, oke. Jadi di mana kita mendengarkan juga itu penting. Where we listen is matter. Nah, sekarang siapa yang kita dengarkan itu sangat penting. Who we listen is matter. Ya, dengerinnya siapa? Ya, karena saya waktu itu di Jakarta, jadi orang marketing pasti tahu lah Tung Desem Waringin. What is this? Tung Desem Waringin. Nggak tahu ya? Ada yang tahu Tung Desem Waringin? Nggak ada? Ada anyone have Semua heard rohani Tung sekali ya. Desem Waringin? Tung Desem Waringin adalah salah satu orang sukses dalam bidang marketing coach. Yeah, Tung Desem Waringin is a successful man in marketing coach. Jadi dia bisa sampai 1000 kali lipat berhasil di dalam memasarkan sesuatu. So he has succeed 1,000 times marketing something. Dan dia dulunya adalah seorang pimpinan di Bank BCA, kalau saya nggak salah di bagian Sumatera sana. So he's one of the director in BCA Bank. Suatu ketika ibunya itu sakit keras. One day his mom is sick. Dengan gaji seorang direktur BCA, dia nggak bisa membiayai ibunya dengan cukup untuk bisa berobat ke Singapura. Even with his salary, it's not enough to pay his mom hospital bills. Nah, sehingga akhirnya dia mengalami perenungan hidup. So one day he just realized. Dan akhirnya singkat cerita dia bisa lewati itu dan akhirnya menjadi sukses di dalam bidang bukan sebagai direktur BCA tapi sebagai di dunia marketing. One day he realized that through the many process, he can pass the process and he's not become a BCA director again, but somewhat important in marketing. Ya karena di dunia sales marketing ada istilahnya gaji kamu tuh nggak bisa dibatasi, tergantung bagaimana kamu bisa menjual, ya sejauh itulah gaji kamu. So in marketing they say your salary cannot limit you. Your salary is how many you can sell. Ya. Oke, bisa paham sampai sini ya. Nah dia bilang gini, yang kunci membuat dia kaya adalah dia kembali ke masa lalu, diingat di masa lalu, dipikirkan rasa sakit dan rasa menderitanya ketika dia tidak bisa membiayai ibunya. So he remember that make him succeed and rich is the painful in the past where he cannot pay his mom hospital bill. Dan akhirnya dia mendengarkan banyak motivator, coach dan lain sebagainya yang bisa buku-buku kayak misalnya Anthony Robbins dan Robert Kiyosaki dan lain sebagainya. Yeah, he coached many people. Then finally he wrote many books. Dan berpijak pada situ akhirnya dia bisa sukses. Because of the experience, he became a successful man. Sepertinya sih oke, betul? Looks like okay. Tapi saya waktu itu baca bukunya dia dan benar saya coba praktekin. It looks okay, and I read his book and I practice it. Saya coba lakukan, dengerin apa yang dia katakan. I listen and do what he say. Saya lakukan kontemplasi. Ingat di masa lalu waktu susah hidup, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, untuk pergi kerja harus jalan kaki sekian kilometer, puluhan kilometer. So what I did is I remember all my past when I don't have money, I need to walk so far to work. And you know what? Tahukah saudara? Saya feeling empty. Saya merasa kosong. Kenapa? Why? Sepertinya benar. It looks like truth. Bukunya bestseller. His book is bestseller. Tapi yang mendriving saya, yang mendorong saya itu bukan firman Tuhan, tapi perasaan sakit. Itu enggak alkitabiah. But my driver is not the pain, it's not Bible, but the pain inside of me. Firman Tuhan bilangnya apa? Pegang janjinya Tuhan. But the word of God said, keep my promises. Bahwa masa depan kita cerah. That God gave the good future, the best future. Bahwa kita sanggup melakukan segala perkara karena Tuhan berserta kita. I can do all things through Christ who strengthened me. Itu yang seharusnya mendorong kita, betul? It's supposed to drive me to do things. Bukan penderitaan kita. Not my past, not my pain in the past. Because when you believe in Jesus, all is gone. Ketika Your engkau past is finished.
Ketika engkau percaya pada Tuhan, masa lalumu telah diselesaikan. Setuju? Jangan diingat lagi masa lalumu. Don't remember your past. Itu udah selesai. What done is done. Now you live with God promise. Hidup dengan janjinya Tuhan. Paham sampai sini ya? Jadi Ayo. bahwa firman Tuhan itu penting, perlu kita dengar. Itu yang harus menjadi landasan fondasi kehidupan kita. Let the word of God, the Bible, first on the Bible, become your foundation. Oke, ada 2 poin yang saya mau sampaikan sebelum kita akhiri. Yang pertama adalah consistent. The first is consistency. Ya, tekun mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Consistent, listen and understand the word of God. Penting bagi kita untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Caranya bagaimana? How we understand the word of God? Caranya bagaimana? Berupaya. Make some effort. Berupaya lakukan apa yang diperlukan untuk bisa paham dengan firman Tuhan. What effort you do to understand the word of God? Siapa yang lihat PTL Challenge yang Pastor Rachel bagikan? Who are following the PTL challenge? Itu simple kan? Come on. Sederhana dan bisa kita paham. Pastor Rachel pack it simple so we can understand easily. Jadi caranya kita untuk bisa bertumbuh, berbuah, untuk bisa menjadi tanah yang baik, berupaya. So to become a fertile soil, we need effort. Baca firman Tuhan. Reading the Bible. Dengerin, kalau misalnya sulit, dengarkan YouVersion. YouVersion itu ada versi audionya. Kamu bisa dimanapun, lagi nyetir, lagi nyuci baju. Lina pernah cerita, karena di waktu di Connect Group dulu, karena pagi-pagi itu ribet gitu ya dengan urusin anak dan lain sebagainya, dia nggak sempat baca Alkitab. Jadi waktu dia baca Alkitab adalah waktu dia pergi ngantar anak, setelah anaknya sampai di sekolah, terus dia dengerin Alkitab dari audio, betul ya? Wes, ingat kali kau. Ya. Waktu itu Rina cerita gitu. Jadi buat Rina ini penting gitu. YouVersion ya. YouVersion itu ada versi audionya sambil nyetir motor dan lain sebagainya bisa sambil dengar. So when you don't have time to read the Bible, you can listen to the YouVersion Bible. We just play and you listen to it. Oke, jadi yang pertama adalah berupaya dengan tekun mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Number 1, consistency, listen and understand the word of God. Jadi ada upaya. There's effort. Kalau nggak ngerti tanya. If you don't understand, don't be shy to ask. Ya, kalau misalnya waktu baca sendiri, tentukan tempatnya di mana, posisinya gimana, kamu harus tentukan supaya kamu bisa paham karena namanya belajar. Yeah, if you don't understand, ask someone. Lalu yang kedua adalah posisikan diri Anda sebagai murid Positioning yourself as a disciple untuk bertumbuh dewasa. to grow. Ya, jadi seperti tadi yang kita sudah sampaikan bahwa kesimpulannya adalah kita harus mau mendengar dan memahami firman Tuhan. The conclusion is we want to listen and understand the word of God. Posisikan diri kita sebagai murid. Positioning yourself as a disciple who wants to be a mature Christian. Dan namanya murid Kristus itu tidak ada endingnya. Semua sampai Tuhan datang ya, Ya. tidak ada endingnya. We have no ending as a disciple of God until God's coming again. Oke, step number 2 dari yang apa Pastor Rachel sudah bagikan tentang Everyday with Jesus, listening to His teaching, guidance, and leading. Iya, step yang kedua dari apa yang sudah sampaikan Pastor minggu lalu, mendengarkan pengajarannya, tuntunan dan pimpinan. Karena ketika kita dengar, When we listen, kita bisa memahami bimbingannya dan arahannya. we can understand His guidance and leading. Gimana caranya supaya sukses? How to become succeed? Dengar firman Tuhan, Listen the word of God, ikuti arahannya follow His instruction, dan bimbingannya. and follow His guidance and leading. Sorry. Ya, dalam hal apapun ya, In any tentang circumstances, keuangan, your finance, tentang keluarga, your family, tentang pertemanan, friendship, tentang study, your sekolah saudara, ya tentang apa yang dicita-citakan untuk ke depan, buka usaha dan lain sebagainya. whatever your dream and your plan for the future. Listen to what God say about business. Dengar apa yang Tuhan katakan tentang bisnismu. Listen what God say about marriage. Dengarkan apa kata Tuhan tentang pernikahan. Listen what God say about being menjadi seorang anak Dengarkan apa kata Tuhan tentang bagaimana engkau menjadi seorang anak, dan lain sebagainya. etc. Oke, kita akan doa, semuanya boleh tundukkan kepala. Let's us pray. Thank you Jesus for today. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami.
Your word is a light unto my path. Firman-Mu adalah kekuatan di hidup kami. Your word is a strength for my life. Firman-Mu adalah arah untuk kami bisa mencapai apa yang berkenan kepadamu. So your word is a direction where we can reach our dream. Tuhan, kami mau supaya Tuhan koreksi kami. Search our heart, O Lord, Seperti tanah yang digemburkan. like a fertile soil, Supaya itu bisa menghasilkan buah yang baik. so our heart, our life can bear fruit. Tuhan, kami mau berproses, Tuhan. We are ready to be processed. Setiap by kami you. yang di tempat ini, Tuhan, So anyone here, Lord, kami mau berakar. we want to grow deeper in our root. Kami mau ambil keputusan We want to make a decision untuk mengikuti Tuhan. to follow you, Untuk surrendering. berserah pada Engkau, Untuk listening untuk mendengarkan. kepada Yesus. Listen to Jesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Thank you for the day, Lord. Biar Tuhan yang saat ini memampukan kami You God who enable us mengambil keputusan to make a wise decision, untuk kami mau menyiapkan waktu, for us to make a time, berupaya sebisa kami make effort untuk bisa mengenal Engkau, to know you deeper, untuk mendengarkan firman-Mu, to listen to your word, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. to do your word. Thank you, Pastor Emmanuel, for sharing those insights into the teaching, guidance, and leadings of Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, kasih-Mu di hidupku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah dalamku. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kasih-Mu memuaskan aku. Terima kasih, Kau ada di setiap hidupku Tuhan. Haleluya. For those watching who live in Bali, we meet in person with full COVID protocols. It is so wonderful to see everyone together again. Our groups have kicked off with a bang. What a great way to get connected into our community. Check our webpage for details. If you have missed any of the previous Everyday with Jesus messages, you can find them online at C3 The Bookit, or YouTube, Facebook, or Instagram. You could also like, comment, subscribe, and share this video with your friends. We would love to connect with you. You can find out more about following Jesus and Christianity by clicking on the Connect or Next Steps links in the description section. If you would like to give an offering or a tithe, you may do so online. The details are displayed in the following slide. Thank you so much for joining us today. We hope you enjoyed today's service and that you will join us again soon. Have a great day. Happy Sunday!